Anda kembali di One on One, masih bersama Kepala BPI Danantara, Pak Menteri, yang juga Menteri Investasi dan juga Hilirisasi. Tadi saya sampaikan, kalau kita bicara BUMN, ketika seseorang diposisikan untuk menjadi dirut dan di jajaran direksi itu kan ada fit and proper test, Pak. Sementara ini Danantara yang besar, Anda ditunjuk langsung, kemudian wajar rasanya publik bertanya-tanya, ini untuk kapasitas, kemampuan, dan lain-lain itu jadi pertanyaan publik. Presiden pasti punya alasan tersendiri. Tapi Pak Rosan mungkin bisa menjelaskan ke publik bahwa ini akan bisa dijamin bisa berjalan dengan baik. Iya. Ini kan kita kerja sebagai tim ya, kolektif. Memang saya yang ditunjuk langsung ya, karena mungkin pengalaman saya 25 tahun, karir saya itu adalah di capital market dan investasi selama ini. Sebelum kemudian ditunjuk menjadi ketua umum Kadin, kemudian menjadi dubes Indonesia di Amerika, menjadi Wamen BUMN, kemudian jadi Menteri BUMN. Jadi kalau dilihat mungkin ya alhamdulillah cukup variasinya. Jejaknya, ya, tour of duty-nya banyak. Banyak. Ya. Tapi yang ingin saya sampaikan, tim yang kita pilih dan kita bentuk, yang kita akan susun ini, itu juga kita dibantu oleh HR dan juga oleh headhunter dari dalam dan luar negeri. Jadi kita semua akan ambil putra-putri terbaik yang ada di Indonesia dan juga ada yang terbaik yang ada dari ASEAN dan juga dari dunia. Kita terbuka gitu, karena di dalam undang-undangnya kita memang bisa juga mendapatkan manajemen tim dari luar. Jadi kita akan memilih yang terbaik. Karena ini kan kembali lagi masalah trust ya. Kalau dilihat, susunan manajemennya ini ternyata memang mempunyai track record yang jelas, ekspertisnya jelas, itu kan menumbuhkan rasa confidence atau keyakinan dan kepercayaan publik. Jadi ini kita sedang susun, insya Allah akan segera terbentuk. Oke. Sistem organisasinya, strukturalnya masih disusun, masih dibentuk. Tapi publik sudah bertanya-tanya nih Pak, ini akan seperti apa sih bentuk pengelolaannya, kerjanya Danantara ini akan seperti apa? Bisa dijelaskan nggak Pak? Karena kita tahu kan akan masuk 7 holding BUMN yang besar. Apakah ada tambahan lagi di luar itu nantinya atau seperti apa? Ya, dalam waktu 1 bulan ini, kita akan selesaikan semua pemindahan dari ownership ke Danantara, kepemilikan ke Danantara dari semua BUMN yang ada. Jadi tidak hanya 7. Oke. Dan itu kita tetap mengacu kepada undang-undang yang ada, termasuk undang-undang pasar modal, OJK, karena kan beberapa dari perusahaan itu adalah perusahaan publik. Jadi kita ikutin semua aturan yang ada. Termasuk undang-undang pasar modal dan aturan main dari OJK. Ya. Setelah dimasukkan semua, termasuk aset dan lain-lain ya Pak, under manajemen nanti dari Danantara, apa yang akan dilakukan? Bentuk bisnis seperti apa sih yang akan dibuat nantinya sehingga ini akan menghasilkan high return nantinya? Ya memang tentunya kita ingin meningkatkan value creation dari BUMN itu yang ada, optimalisasi dari perusahaan BUMN itu yang ada. Dengan menjalankan kembali lagi yang diarahkan langsung oleh Bapak Presiden dengan kuncinya tata kelola perusahaan yang benar, good governance, I think itu kuncinya, dan secara transparan, prudent, akuntabilitas tinggi dan integritas itu menjadi pegangan kami, karena memang harus seperti itu gitu. Nah, tentunya kita akan melihat, karena kita juga di satu sisi kita ada operation BUMN, satu sisi kita juga akan melakukan investasi. Ya. Nah, dua hal ini kan adalah dua hal yang saling berhubungan erat di dalam Danantara ini, karena BUMN ini menghasilkan dividen, dan dividen itu yang akan diberikan kepada investasi untuk diinvestasikan kepada industri atau proyek-proyek yang berdampak besar, berdampak positif, dan juga mempunyai dampak dalam percepatan perekonomian Indonesia ke depan, serta membangun lapangan pekerjaan. Dan yang paling penting, baru saya mau menuju ke situ, dan yang paling penting adalah membuka job creation atau membuka lapangan pekerjaan yang berkualitas. Oke. Itu. Kalau kita bicara umur memang masih baru, tapi mungkin ini karena saking tingginya ekspektasi publik, mungkin bisa dijelaskan nggak sektor industri apa saja nih akan
dimainkan dalam Danantara? Kalau Pak Presiden kan menyebut bahkan ada hilirisasi, industrialisasi dan lain-lain. Konkretnya seperti apa Pak? Jadi kelihatan nih publik melihat, oh iya nanti dana ini akan dikelola di industri ini, akan menciptakan lapangan kerjanya seperti apa gitu. Oke. Ya memang salah satunya di hilirisasi, di renewable di energi baru terbarukan, dan yang lain-lain. Tapi saya contohin deh biar lebih konkret ya. Misalnya hilirisasi. Kita tahu kita melakukan hilirisasi ini yang mungkin yang paling banyak adalah nikel. Ya kan yang mungkin masyarakat umum sudah lebih banyak mendengar. Familiar mendengarnya ya. Dari nikel itu menjadi produk turunannya itu apa sih gitu. Salah satunya adalah EV battery atau electric vehicle battery. Ya. Nah, dari electric vehicle battery ini kemudian industri-industri kan banyak. Nah, itu langsung jadi baterai ya. Bisa jadi baterai. Di situ ada banyak proses di situ. Ada prosesnya gitu dari kita mesti ada tambang nikelnya, kemudian dari kalau saya sedikit ngomongin ada nikel matte, nikel sulfat, prekursor, katot, anode, baru sel battery, battery pack, recycle battery. Nah, itu semua kan memerlukan investasi dan itu adalah investasi jangka panjang. Investasi yang menimbulkan pekerjaan yang berkualitas. Investasi yang yang sustainable, yang berkelanjutan dan berkesinambungan. Nah, dan itu adalah investasi yang demand-nya sangat tinggi dan dibutuhkan oleh seluruh dunia. Kita bicara pasar global ini. Kita bicara pasar global gitu. Nah, dan itu kita bisa lakukan dan kita sudah mulai. Nah, jadi salah satu saya bicara hilirisasi apa? Yaitu. Karena rentetan dari setiap industri itu ada gitu ya. Nah, itu konkretnya. Kalau saya bicara tentang energi baru terbarukan, kalau kita bicara potensi kita itu salah satu yang paling besar. Berapa? Kurang lebih 3.600 gigawatt. Yang terpasang sekarang kapasitasnya itu baru 14,3 gigawatt. Kurang dari 1%. Masih ada banyak yang masih ada dari solar, ada dari hydro, ada dari geothermal. Geothermal ini sangat menarik. Kenapa? Kita mempunyai reserve geothermal terbesar di dunia, terutama di Jawa dan Sumatera. Jadi, karena di saat bersamaan pemerintah Indonesia ini kita udah committed untuk, saya lompat sedikit nih, net zero emisi pada tahun 2060. Nah, kita kan harus ada planningnya, harus ada strateginya bagaimana kita mengarah ke net zero itu pada tahun 2060. Itu untuk apa? Untuk kepentingan anak cucu kita, ya kan? Mereka akan hidup lebih baik, udara lebih baik, kesehatan lebih baik. Jadi hal-hal itu, dan kita pun akan investasi di mana? Bidang kesehatan contohnya juga. Kenapa bidang kesehatan? Bidang kesehatan ini memang return-nya itu juga salah satu untuk di dunia ini yang baik. Tetapi dampaknya juga sangat-sangat positif untuk Indonesia. Kenapa? Untuk pembangunan rumah sakit berstandar yang baik, kemudian untuk farmasi, healthcare industri kita kan memang, mohon maaf, memang masih agak ketinggalan, ya kan? 90% kita masih impor raw material dari luar, sehingga harga-harga obat kita relatif bisa dibandingkan dengan negara lain atau dengan India, mungkin masih agak lebih tinggi. Nah, hal-hal itu yang kita bisa lakukan dengan adanya Danantara ini. Termasuk nanti masuk ke sektor manufaktur juga, pangan juga seperti apa? Mungkin bisa didetailkan secara sederhana Pak Menteri. Untuk kita akan masuk ke industrialisasinya juga. Karena kita meyakini negara kalau ingin mempunyai pertumbuhan yang berkesinambungan dan berkelanjutan, ya industri harus tumbuh dan berkembang gitu. Nah, kalau kita lihat berapa tahun terakhir ini kan kontribusi industri terhadap GDP kan makin turun nih, di bawah 20%, 80%, padahal dulu pernah 27-28%. Nah, itu yang kita coba sempurnakan lagi ke depannya. Apa yang dilakukan untuk bisa itu? Di saat tadi Anda bilang industri lagi turun, Danantara dibangun untuk bisa menggenjot industri. Langkah konkretnya seperti apa itu Pak Menteri? Tapi nanti dijawab. Kita jeda dulu sejenak. One on One akan kembali sesaat lagi.